Shalom saudara, senang sekali bisa ketemu kembali dan pada kesempatan ini saya ingin share mengenai keputusan yang benar. Untuk itu saya akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah penyebaran virus corona yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi pandemik, yang artinya bahwa virus corona adalah wabah yang menjangkiti secara bersamaan di dalam jangkauan wilayah yang luas. Sehingga kita mendengar bahwa hampir 100 negara telah terjangkiti virus ini. Sehingga ada beberapa negara yang mulai melockdown daerah-daerah mereka dan bahkan negaranya juga sudah di lockdown. Dan saudara, ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tapi pada kesempatan hari ini, saya rindu kita belajar dari seorang raja bernama Yosafat. Ketika Yosafat mendengar berita bahwa ada satu laskar yang besar datang menyerang dia. Laskar ini datang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan, bahkan membinasakan Yosafat dan kerajaannya. Dan Yosafat tahu akan apa yang akan terjadi dengan dirinya dan juga kerajaannya. Dan itu membuat dia takut. Saudara, seperti virus corona ini juga sangat menakutkan banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Di dalam keadaan takut, ia mengambil keputusan yang benar untuk mencari wajah Tuhan. Dan di dalam mencari wajah Tuhan, ia menyerukan agar seluruh Yerusalem berdoa dan berpuasa serta menyembah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketakutan adalah sesuatu yang natural. Semua orang pasti takut ketika diperhadapkan dengan situasi yang mengerikan dan menakutkan. Itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Dan pada akhirnya kita menjadi panik. Sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Untuk itu mari kita belajar dari Yosafat. Ketika Yosafat takut, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengapa di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan lebih lagi? Yang pertama, yaitu ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan berdaulat atas dunia ini. Sehingga apapun yang sedang terjadi, termasuk penyebaran virus corona ini, di dalam pengetahuan Tuhan, artinya bahwa Tuhan mengizinkan virus corona ini terjadi. Dan saya sangat percaya bahwa kalau Dia mengizinkan, itu berarti Dia punya rencana yang indah, yang terbaik di balik penyebaran virus corona ini. Sehingga saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika hati kita takut, mari kita cari Tuhan. Maka kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan ketika Dia izinkan penyebaran virus corona ini. Memang sebagai manusia, kita akan bertanya bahwa mengapa Tuhan ini terjadi? Banyak orang telah meninggal, termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi hal itu tidak mengubah Tuhan. Peristiwa corona ini tidak mengubah kasih Tuhan, tidak mengubah perhatian Tuhan, tidak mengubah kesetiaan Tuhan, bahkan tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang penuh damai sejahtera. Dia memberikan masa depan, hari depan yang terbaik buat kita. Sehingga hari ini, ketika saudara dan saya takut, maka kita
datang untuk mencari Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu baik dan rencana Tuhan itu baik di dalam keadaan penyebaran virus corona ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua, mengapa kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan? Bahwa dengan mencari Tuhan, kita akan menerima pengharapan yang baru. Saudaraku yang kekasih, ketakutan merampas pengharapan. Sebagai manusia, ketika kita mulai takut, maka kita tidak memiliki pengharapan lagi. Tapi waktu kita mencari Tuhan, Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengetahui bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan kita. Artinya walaupun kondisi dan keadaan begitu menakutkan, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Saudara, mari letakkan pengharapan saudara kepada Tuhan. Sebab kalau orang yang kehilangan pengharapan, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bisa melihat karya-karya Tuhan yang indah pada hari-hari hidupnya. Tapi waktu kita punya pengharapan, sekalipun banyak hal yang menakutkan, termasuk penyebaran virus corona ini, kita akan dapat melangkah maju dan kita akan melihat karya Tuhan yang indah yang Tuhan sudah persiapkan buat kita di masa depan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengambil keputusan mencari Tuhan? Karena dengan mencari Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya dengan semua kemampuannya untuk dapat merawat pasien yang terpapar virus corona. Dan kita bersyukur di antara mereka sudah ada yang sembuh. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai medis. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk dapat menyembuhkan semua orang yang terpapar virus corona. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan atas virus corona ini. Virus corona tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang punya kuasa, yang mampu menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan Tuhan Yesus juga adalah Tuhan Yesus yang berkuasa untuk dapat membuat manusia menemukan obat yang tepat untuk mengobati mereka yang terpapar virus corona ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mari cari Tuhan. Sebab ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan pertolongan yang pasti. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Ketika Yosafat mencari Tuhan, dia datang dengan doa dan puasa, dengan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Yosafat? Tuhan berkata, ini adalah peperanganku, bukan peperanganmu. Sehingga Tuhan melakukan penghadangan yang hebat atas laskar yang besar itu. Sehingga laskar yang besar yang datang dengan kekuatan penuh menyerang Yosafat terpukul mundur dan pada akhirnya kalah. Dan Yosafat hanya berdiri menyaksikan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya ketika saya dan saudara takut, jangan panik dan mengambil keputusan yang salah. Tapi biarlah hari ini kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dengan doa dan puasa, dengan pujian dan penyembahan. Maka Tuhan akan berkata kepada kita bahwa ini bukan peperangan kita, tapi ini adalah peperangan Dia. Dia yang menghadang penyebaran virus corona itu. Sehingga pada akhirnya kita hanya berdiri dan menyaksikan bagaimana kekalahan itu terjadi, di mana virus corona ini akan berhenti. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara menemukan rencana Tuhan yang indah. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara menemukan pengharapan yang baru. Ketika saudara mencari Tuhan, saudara menemukan pertolongan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.